Puji nama Tuhan, selamat sore semua Bapak Ibu Saudaraku yang dicintai Tuhan, Shalom. Wow, puji Tuhan, saya percaya kita semua dicintai Tuhan, kita disertai Tuhan. Yang sepakat bilang amin yang keras? Amin, puji Tuhan. Ayo sama-sama kita buka hati, kita datang untuk menyembah Tuhan ya. Kita bawa hati kita tunduk kepala terlebih dahulu. Mari sehati kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat cinta-Mu bagi kami. Kami ada sebagaimana kami ada di hari ini, saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan dan kasih setia Tuhan. Karena itu sore hari ini waktu kami dapat kesempatan untuk mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kami mau pakai dengan segenap hati kami. Kami mau datang dengan kerinduan, kami mau datang dengan hati yang terbuka kepada Tuhan. Dan kami percaya kami semua yang datang dengan kerinduan, dengan hati yang terbuka, kami boleh mengalami Tuhan, hadirat Tuhan yang mengubahkan, memuaskan, melepaskan, memulihkan, menyembuhkan, bahkan memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang kami sandari, Kau Tuhan yang kami percaya. Di dalam nama Yesus, setiap kita katakan, amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu, katakan tinggal. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah ku ingin selalu bersekutu denganmu, oh, menikmati. Ini kerinduan kami Tuhan, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Sepanjang hidup kami Tuhan, sepanjang hidupku, oh hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindungan, oh keselamatanku. Biar ini jadi kerinduan kita, saudara-saudaraku, katakan ku ingin selalu bersekutu denganmu, oh menikmati
hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu, kami haus akan Engkau. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Sekali lagi katakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai sepanjang hidup kita, Dia bersama kita. Oh, hanya dekat, hanya dekat padamu, oh ada kekuatan baru, Kaulah perlindungan keselamatanku. Aku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam kami Tuhan. Kami tak dapat hidup tanpa Engkau, di luar Engkau, tanpa Roh-Mu Tuhan. Aku ingin selalu bersekutu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah ku ingin selalu katakan menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Katakan ku ingin selalu bersekutu dengan menikmati. Biarkan Roh-Mu sungguh indah ya Tuhan, sungguh indah. Aku ingin selalu bersekutu denganku, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah. Mari kita angkat tangan kita bersama, nyatakan kerinduanmu. Ingin selalu, hanya Engkau yang kami rindu. Oh, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah.
menyembah Tuhan. Mari bersekutu dengan Dia. Mari membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kami mau dekat dengan-Mu Tuhan. Kami mau melekat dengan-Mu. Ya Tuhanku, ya Allahku. Kau yang kami sembah, Kau yang ku puji dan ku nanti. Kau yang ku sembah dan ku sanjung. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-muji nama-Mu. Segenap hati, segenap jiwa, hanya Engkau yang kami rindu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Puji ku sembah, ku sanjung, ku tinggikan, ku muliakan Sore hari ini mari menyembah dengan segenap hati, saudara-saudaraku. Mari buka kedua tangan kita bersama-sama. Syakara barara barala, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Gerejamu mengasihimu, umatmu mencintai Engkau Tuhan. Tidak ada pribadi yang lain yang kami cari dan kami nanti-nantikan seperti hati kami menanti-nantikan Tuhan. Kami buka hati kami bagimu. Kami angkat suara kami menyembah-Mu. Kau Tuhan kekasih jiwa kami. Kau Tuhan, Kau Allah. Kau segalanya bagiku. Terpujilah nama-Mu. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami menyanjung-Mu. Segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami menyembah-Mu. Biar pujian kepadamu keluar dari setiap mulut kami. Biar ucapan syukur meluap dari hati umat-Mu. Yang kami sembah, yang kami sanjung, yang kami puja. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami rindu akan Engkau Tuhan. Kau yang memuaskan setiap kami. Kau yang menjamah hidup kami. Kau yang menjamah kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mencintai tempat kediaman-Mu. Kami menyukai hadirat-Mu, tempat di mana kami bisa bergaul dengan Tuhan. Kami bisa mengalami Tuhan.
berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dengan hadirat-Mu yang kami tahu pasti sore ini waktu kami menyembah, Engkau Tuhan melawat kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kau menyegarkan jiwa kami, Kau memulihkan batin kami, Kau memulihkan keadaan kami. Bahkan Engkau menunjukkan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berapa banyak Engkau percaya, Engkau dicintai Tuhan. Mari angkat tangan kanan kita bersama-sama tinggi. Letakkan tangan kiri saudara di dada. Dia melanjutkan kasih setianya kepada engkau dan saya. Tidak berhenti, selalu dinyatakan. Jangan pernah ragu akan kasih setianya. Dia menyertai kita semua. Terima kasih, tetap angkat tanganmu saudaraku. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kita akui sama-sama, Kau setia, Kamu dulu, hari ini, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan setiamu, Kau menyediakan yang ku. Katakan Kau setia, katakan Kau mulia, Kau mulia, Bapa. Kita bangkit diri Bapak Ibu saudaraku, angkat tanganmu tinggi, katakan Kau tunjukkan, Kau tunjukkan setiamu Tuhan, semua yang ku perlu, ya Kau setia, Kau dulu sekarang. Kuat katakan Kau tunjukkan setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, hari ini, sampai selamanya. Semua yang kami perlu, akui Kau setia, katakan Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Sorak-sorai lebih meriah buat Tuhan kita. Dia setia, Dia ajaib, Dia dahsyat, Dia baik. Dan sungguh kami ini jadi anak-anak-Mu, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Kami menerima sukacita yang melimpah dalam nama Yesus. Semuanya katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Amin. Sampai selamanya Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Amin. Hey.
setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hey. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Mana jempolnya Bapak Ibu? Tuhan Yesus baik. Amin. Oh iya, untuk selama. Siapa baik? Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ya ya, sungguh-sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Selalu baru bagiku dan bagimu, ya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, oh tak pernah berakhir. Siapa baik saudaraku? Tuhan Yesus, oh sangat baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh ya, sungguh amat. Oh ya, untuk selama-lama lagi. Katakan, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lama. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Semua katakan, sungguh amat baik. Oh ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih kuat sambil angkat jempolmu tinggi. Oh iya, iya, iya. Oh ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus lagi katakan, oh Tuhan Yesus baik, sungguh-sungguh baik. Tuhan Yesus baik, lagi sekali, oh Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, oh untuk selamanya, dari selamanya, dari selama-lama sampai selama, untuk selama. Siapa baik? Tuhan Yesus baik. Amin. Tidak diragukan lagi, kita punya Tuhan itu sungguh-sungguh baik dan luar biasa. Amen. Bilang dulu kiri kanan, Tuhan Yesus kita itu baik. Amin. Amin. Berapa banyak engkau percaya, ada firman berkata begini, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah dikecewakan, bahkan kita itu dikatakan apa? Diberkati. Ada berapa banyak saudara mau diberkati? Andalkan Tuhan. Tengok kiri kanan tunjuk, andalkan Tuhan. Amin. Yang mau mengandalkan Tuhan, ayo angkat tangan. Kula amung percaya ora nanging. Sampai kapan nggih? Oh atiku rasa seneng saben dina piye nggih? Kayaknya nggak butuh saya ya di sini. Kayaknya bisa nyanyi sendiri loh sudahan ini Pak. Bener loh ini. Sekali lagi ya. Kula amung percaya ora nanging
senang. Saben dina, mana tangannya? Gandol Gusti. Tepuk tangan. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Saben dina rina wangi gandol Gusti. Lagi gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Kapan? Saben dina rina gandol. Katakan kula ampun pracaya ora bakal cilaka nanging uripku mulia selaminya. Oh atiku, oh atiku, hey saben dina kula gandol. Lagi dari awal semua nyanyi bilang gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti nggih Pak Bu. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Saben dina. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Lagi semua kata kula. Kula ampun pracaya ora bakal cilaka nanging uripku mulia selaminya. Amin. Atiku, atiku, saben dina kula nggih gandol. Kula ampun pracaya, kula ampun pracaya ora bakal cilaka nanging uripku mulia selaminya. Hatiku, oh hatiku, saben dina kula nggih lagi kula amung pracaya kula ora bakal cilaka nggih. Uripku mulia selaminya. Oh atiku, oh atiku rasa senang saben dina kula nggih gandol. Lagi sekali kula ampun pracaya ora bakal cilaka nanging uripku mulia. Amin. Atiku, atiku, saben dina kula nggih saben dina, saben dina apa? Saben dina, saben dina kula nggih. Jangan lupa, ayo tangannya. Nggih napa? Gandol. Amin. Setiap yang kau katakan di dalam pujian ini terjadi buat kita. Enggak bakar cilaka karena kita semua mengandalkan Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Terima kasih untuk sore hari ini, untuk sukacita yang kau beri. Ini bukan hanya sekedar nyanyian sukacita, tapi sebuah komitmen dari hati kami untuk terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ayo bersyukur Tuhan. Satu-satunya yang ku andal, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, amin, sumber pengharap, amin, sumber kedamaian
dari hati kita. Satu-satunya yang katakan, Engkau Tuhan yang memberkatiku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Nyanyi dari awal, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, sandaranku. Amin. Dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan, yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan, satu-satunya, satu-satunya hanya Kau Tuhan. Saja kita bangkit diri kembali. Angkat tanganmu kalau kau sungguh mengandalkan Tuhan. Kekuatan sumber, Kau sumber. Satu-satunya Kau yang ku andalkan, satu-satunya yang ku Kau Tuhan yang memberkati, memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan yang memberkatiku, Engkau memberkati, menyembuhkan, memulihkan, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami percaya. Kami percaya di luar Tuhan kami tidak bisa hidup. Kami perlu Engkau dan biarlah kami terus tinggal bersamamu. Mari Tuhan berfirman dan biarlah firman-Mu mengalir dari hati-Mu masuk ke setiap hati kami semua. Supaya hati kami penuh dengan firman. Sehingga kami tidak goyah menghadapi apapun. Kami percaya dengan firman-Mu kami akan terus maju. Tidak ada satu tantangan mampu menghentikan kami. Kami akan terus berjalan maju sampai seluruh rancangan-Mu terjadi. Segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus sepenuhnya menguasai ruangan ini, menguasai hati kami, bahkan menguasai jalannya pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari katakan amin. Tepuk tangan yang meriah. Salam. Silahkan duduk, Tuhan berkati. Saya menyampaikan terima kasih buat
kesempatan sore hari ini untuk melayani firman Tuhan. Sudah lama nggak jumpa dengan Mira dan hari ini ketemu ya, puji Tuhan. Rupanya ladang Tuhan itu, ya kita ada di situ ya. Puji Tuhan, saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 90 maksud saya ayat 12. Mazmur pasal 90 ayat 12, mari kita baca bersama-sama. Yang sudah siap diberkati boleh katakan amin. 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Boleh katakan amin? Paling mahal dalam hidup ini adalah hati yang bijaksana. Ya. Kenapa? Orang yang hatinya bijaksana itu biasanya mulutnya juga bijaksana. Orang yang hatinya bijaksana keputusannya pasti bijaksana. Amin. Orang yang bijaksana, hatinya bijaksana itu tindakannya pun bijaksana. Itu sebabnya seorang suami perlu hati yang bijaksana supaya tidak melukai istrinya. Seorang istri juga perlu hati yang bijaksana supaya tidak melukai suaminya juga. Orang kalau hatinya bijaksana itu salah satu aja yang nyata ya. Kalau sudah tahu ibadah jam 5, dia tidak akan datang jam 5.15 ya. Kenapa? Dia bijaksana. Hati bijaksana. Hati itu menentukan hidup kita. Kenapa? Karena ini yang menulis ini Musa ya. Dan Soleman berkata begini, ya, semua yang mengalir dari mulut kita itu datangnya dari hati. Dan dia juga berkata begini, jagalah hatimu melebihi segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hidup kita itu betul-betul ditentukan oleh hati kita. Ya, makanya Yesus ngomong begini, yang masuk mulut itu tidak najis, tapi yang keluar mulut itu yang menajiskan. Jadi kalau cuma babi masuk mulut gak najis. Tapi babi yang keluar mulut itu yang najis ya. Oh benar. Babi kon yo, nah itu najis ya. Tapi anjing masuk mulut juga gak najis. Paling cuma mencret ya kan. Tapi kalau anjing yang keluar mulut, oh asu kan, nah itu yang najis ya. Makanya jangan keluarkan babi, jangan keluarkan anjing dari mulut kita. Boleh katakan amin? Amin. Bilang sebelahmu, lambe muci maksudnya. Nah ya gitu ya. Saya tadi coba lihat ke depan, lihat belakang gitu ya. Karena gini loh, orang yang beribadah pakai hatinya, membawa hatinya itu dari cara dia memuji Tuhan kelihatan ya. Waktu duduk dengar firman Tuhan begini, kalau pakai hati, dari caramu duduk juga kelihatan. Gak usah diubah duduknya, biarin aja ya. Pemimpin pujian yang pakai hatinya itu bisa mengalir ke bawah. Orang jemaat gak usah diajak angkat tangan, dia angkat tangan sendiri. Kenapa? Karena worship leader yang pakai hati, itu apa yang dia lakukan, mengalir turun ke bawah. Boleh katakan amin? Amin. Pemain musik yang pakai hati juga itu membuat kaki gak bisa diam ya. Tapi kalau melayani hanya karena merasa bisa, gak ada pengaruhnya sama sekali. Termasuk kita semua yang hadir di sini. Mari kita pakai hati kita untuk mengasihi Tuhan, pakai hati kita untuk mengelola keluarga, pakai hati kita untuk mengelola pekerjaan. Boleh katakan amin? Bapak Ibu bisa membedakan enggak antara seorang pria dan seorang wanita kalau gendong baby? Ya. Sekali waktu kira-kira 29 tahun yang lalu, anak saya wanita umur 5 bulan, hari Minggu tiba-tiba istriku ngomong begini, "Pak, nitip sebentar, Mama mau ke toilet." Saya sudah pakai jas mau melayani ini, dititipin baby usia 5 bulan dan 29 tahun lalu itu kayaknya belum ada pampers ya. Tiba-tiba anak saya itu pipis. Kira-kira Bapak Ibu apa yang terjadi? Ketika anakku pipis itu saya begini, gitu ya. Kenapa? Takut dipipisin ya. Tapi sekali waktu saya lihat istriku gendong baby itu tiba-tiba dia posisi begini dan gak bergerak. Saya tanya, kenapa mah?
nggak boleh bergerak lagi pipis supaya tuntas. Wah, seorang wanita itu rela dipipisin anaknya sampai nggak bergerak. Ya. Seorang pria kalau gendong baby nggak usah 15 menit. 5 menit aja dia sudah teriak-teriak. Mama, mama gitu ya kan. Ya, Tapi kalau seorang ibu gendong baby apalagi babynya panas. Wah gak akan turun-turun. Sambil diayun-ayun supaya tenang ya kan. Kenapa seorang pria kok gak tahan gendong baby, wanita tahan? Karena pria itu kalau gendong baby pakai otot. Makanya gak tahan lama. Semua yang Anda kerjakan pakai otot itu biasanya gak tahan lama. Dan hasilnya juga gak bagus. Apalagi yang Anda kerjakan pakai otot-ototan. Nah itu lain lagi ya kan. Pasti bermasalah ya. Tapi semua yang kita kerjakan pakai hati itu tahan lama dan hasilnya pasti bagus. amin. Itu sebabnya mulai sore hari ini mari kita apa saja yang kita kerjakan pakai hati kita. Boleh katakan amin? Amin. Beribadah pakai hati, melayani pakai hati, mengerjakan pekerjaan pakai hati. Karena kalau pakai hati hasilnya pasti bagus dan tahan lama. Boleh katakan amin? Amin. Dan untuk beroleh hati yang bijaksana, ya ini Musa ini pemimpin yang paling bijaksana saya lihat. Ya dari seluruh para pemimpin di Israel kayaknya dia paling bagus ya, paling bijaksana. Bagaimana caranya beroleh hati yang bijaksana, hidup yang bijaksana? 3 hal saya mau sampaikan. 1, mari kita lihat. Judul khotbah saya adalah hati yang bijaksana. Gimana caranya beroleh hati yang bijaksana? Hitung hari-hari. Coba Anda sudah hitung hari belum? Saya bulan depan ini usia saya genap 62 tahun. Jadi berarti berapa hari itu kalau 1 tahun 365 ya? Gitu. Dan saya nggak tahu saudara usianya berapa, pernah nggak ngitung hari-hari sampai hatimu itu bijak gitu. Karena apa? Bisa ngitung hari-hari, apa yang terjadi tidak ada yang di luar Tuhan, semua dikontrol oleh Tuhan. Boleh katakan amin? Nah untuk beroleh itu yang pertama begini, mari kita lihat ayat 1 dan ayat 2. Untuk memperoleh hati yang bijaksana, hati bijaksana itu punya prioritas bagus, hidup juga bagus gitu ya. Nah ayat 1 dan 2 ayat itu berkata begini Bapak Ibu. Doa Musa abdi Allah. Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Perhatikan Musa memberi pernyataan begini ya. Ayat 1 itu engkaulah tempat perteduhan kami ya. Nah tempat berteduh itu artinya kayak tempat tinggal, tempat berlindung gitu ya. Supaya hatimu bijak, hidupmu makin kuat, maka enggak ada pilihan lain. 1, tinggal dalam Tuhan turun temurun. Boleh katakan amin? Amin. Jangan keluar dari Tuhan, tapi tinggallah di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita enggak bisa hidup tanpa Tuhan. Boleh katakan amin? Amin. Kita enggak bisa jalan sendirian, kita butuh Tuhan. Amin. Itu sebabnya tinggallah di dalam Tuhan, turun temurun. Gak hanya Anda, tapi anakmu, cucumu, itu semua harus tinggal dalam Tuhan. Amin. Jangan sampai anakmu nanti hanya karena nikah terus tinggalkan Tuhan. Nikah itu syarat pertama supaya bahagia, Tuhannya harus sama. Boleh katakan amin? Amin. Nikah itu syarat utama, enggak boleh enggak ya. Tuhannya harus sama, yaitu Tuhan Yesus. Itu loh banyak orang aja karena nikah tinggalkan Tuhan. Memang biasanya gini loh, ini pesan ya buat anak-anak muda yang belum nikah. Orang itu kalau lagi jatuh cinta biasanya ada saraf yang mendadak tidak normal. Dan saraf itu membuat kuping budek, mata pijak. Dituturi orang tua nggak denger, belakrak terus gitu ya. Terus nggak bisa melihat yang benar. Nah begitu nikah, saraf yang nggak normal tadi setelah menikah mendadak jadi normal. Bisa melihat yang benar. Terus ngadu ke orang tua karena nggak bahagia. Terus pasti yang ngomong pertama biasanya mama, makan tuh cinta.
Dari dulu mama juga sudah bilang, kayak gitu ya kan. Makanya kalau ada yang masih bujang, kalau lagi jatuh cinta, dengerin mamamu. Karena apa? Mamamu itu sudah punya pengalaman bolak-balik dikadali sebelum nikah. Ya, dia pasti gak rela kalau anaknya dikadali. Terus kalau bapakmu juga ikut cerewet, dengerin juga. Kenapa? Kadal pensiun dia itu, ya kan? Itu. Apa? Oh ya, ketika anak saya mau nikah, saya panggil dia. Ya, saya tanya calon suami istri anak saya namanya Theo, Bapak ya. terus calon istri namanya Amel. Saya tanya, kalian pacaran berapa lama? 3 tahun Papa. Oh sudah lama. Amel ya, calon mantu saya tanya, kamu pacaran sama Theo sudah 3 tahun. Sudah berapa persen kamu berhasil memahami dia? Dia cerita, kalau wanita itu cenderung cerita. Pak Theo itu kalau lagi marah begini, kalau lagi enjoy begini, kalau ngadepin persoalan begini, cerita panjang. Dalam hati saya juga begini, aku lebih tahu dari kamu, sebab aku ini papanya ya. Iya. Tapi untuk memastikan aja, nah sekarang kamu sudah tahu Theo seperti itu ya. Dan kamu bakal nikah sama dia, berarti kamu mau hidup seumur hidup dengan dia. Apakah kamu bersedia memahami dia yang seperti itu? Memahami itu artinya bijaksana tadi itu. Terus dia ngomong begini, iya Pak saya akan berjuang terus belajar memahami. Oke Papa bantu kamu. Sampai sekarang saya dampingi. Anak saya Theo, saya tanya, Theo sudah 3 tahun pacaran sama Amel, berapa persen berhasil memahami Amel? Karena nikah itu paling sulit memahami itu. Kalau memahami istri orang gampang. Memahami istri sendiri itu sulitnya luar biasa. Apalagi hamba Tuhan ya kan. Kalau suruh memahami istri jemaat, wow paling jago. Tapi istri sendiri sampai berdarah-darah nggak merasa. Tapi bukan di sini, ini maksudnya di tempat lain ya. Gitu. Ya kan? Theo menjawab begini, kalau pria nggak mau cerita, singkat, padat, jelas dan salah ya kan. Puji Tuhan Pak hampir 85%. Wow. 85%? Betul Pak. Theo, Papa itu nikah sama Mama, waktu itu ya, waktu Theo mau nikah, 27 tahun. Tapi jujur sama kamu, sampai hari ini Papa berhasil memahami Mama. Itu kurang lebih 65%. Itu pun masih naik turun. Loh masa sih Pak? Betul, makanya Papa juga heran, kok kamu bisa 85? Aku kan papamu. Kamu tahu gak? Papa itu tidur sama Mama, Mama harus gelap. Papa harus terang. Dan gak mungkin tidur berdua terang gelap. Nah ini masalah tidur. Kalau gak bijaksana pasti berantem. Ya kan? Hanya gara-gara tidur, hanya gara-gara lampu. Itu. Makan, Mama suka pedas, Papa suka manis. Kalau Mama ikutin makanannya Papa, nelennya berjuang karena gak cocok di lidahnya. Tapi kalau Papa ikut makanannya Mama, mencret. Itu baru makan, makanya kita butuh hati yang bijaksana. Boleh Amin. katakan amin? Dan bijaksana itu hanya diperoleh di dalam Tuhan. Sekali waktu saya melayani di Manyar. Saya turun dari mimbar, ada suami istri udah tua. Saya tanya, Om, Tante, udah berapa lama nikah? 40 tahun Pak Ishak. Oh puji Tuhan. Om berapa persen memahami Tante? Puji Tuhan Pak Ishak hampir 100%. Wow. Habis khotbah saya duduk di tempat pembicara. Habis ibadah saya disamperin sama tantenya tadi, Pak Ishak. Iya Tante, ojo percaya. Loh kenapa? Bojoku itu rodok gendeng. Makanya yang bisa ngerasakan kita itu bukan kita sendiri, pasangan kita. Boleh katakan amin? Amin. Nah itu sebabnya seumur hidup jangan pernah keluar tinggalkan Tuhan. Karena kita hanya bijak kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Boleh katakan amin? Menjadikan Tuhan itu tempat perteduhan, tempat kita tinggal dan turun-temurun. Jangan ada satupun generasi kita, keturunan kita yang tinggalkan Tuhan. Semua harus dalam Tuhan. Saya punya teman itu pengusaha, bangkrut. Lalu
debt collector tiap hari samperin dia. Sampai sekali waktu mungkin sudah gregetan kali debt collector. Semua diambil, mobil diambil, sampai televisi diambil ya. Terus kemudian ketika salah satu debt collector itu panggul televisi bawa keluar, anaknya masih kecil teriak-teriak, Om, ada apa? Ini remote-nya ketinggalan, nanti Om gak bisa hidupin televisi ya. Itu debt collector langsung balik, taruh televisi, tanya sama papanya ya. Wah, anakmu baik sekali. Papanya cuma jawab begini, sekolah minggu. Makanya anakmu, cucumu perlu ke gereja. Supaya apa? Karena kebenaran itu akan muncul ketika terjepit. Boleh katakan amin? Amin. Ya, jadi ke gereja itu jangan hanya tradisi, tapi kita betul-betul mau ketemu Tuhan. Amin. Karena hanya perjumpaan dengan Tuhan yang membuat kita bijaksana. Amin. Boleh katakan amin? Amin. Jadi yang pertama, tinggal dalam Tuhan, turun temurun. Saya punya teman pengusaha yang cukup berhasil. Terus anaknya disekolahkan, lebih pintar dari papanya, terus usahanya diserahkan ke anaknya. Nah, begitu diserahkan ke anaknya tiba-tiba rubah konsep dan dia ngomong begini, aku mau coba 1 tahun off dari pelayanan, mau fokus kepada bisnis ini, aku mau besarkan usaha ini. 1 tahun tinggalkan Tuhan. Saya mau kasih tahu 1 tahun juga ordernya habis. Jangan coba-coba tinggalkan Tuhan, karena berkat itu datangnya dari Tuhan. Nah, begitu ordernya mulai sepi, mamanya datang. Lalu mamanya ngomong begini, nak, papa mama gak bangga ketika bisnis ini kamu bawa lebih mendekat kepada pejabat-pejabat. Papa mama gak bangga ketika kamu punya hubungan sama jenderal-jenderal, sama pejabat-pejabat supaya memperlancar semua usahamu. Papa mama gak bangga ketika melihat rumahmu lebih bagus dari rumah papa mama. Mobilmu lebih bagus dari mobil papa mama. Tapi mama hanya bangga ketika kamu tetap tinggal dalam Tuhan. Amin. Langsung balik dia. Makanya waktu kita berkelimpahan tetaplah tinggal dalam Tuhan. Waktu kita dalam penderitaan pun tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Amin. Boleh katakan amin? Amin. Yang pertama, tinggal dalam Tuhan, turun temurun. sampai anak cucu kita. Jadi tanggung jawab Anda juga didik anak-anak supaya enggak tinggalkan Tuhan. Kira-kira begitu. Yang kedua, mari kita lihat yang kedua. Gimana supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Yang kedua, ayat 4, 5, dan 6. Ayat itu berkata begini. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lesut dan layu. Boleh katakan amin? Amin. Orang yang bakal bijaksana itu yang kedua adalah menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Maksud saya singkat dan hanya sementara. Seperti rumput berkembang, bertumbuh, mekar, bagus, dipuji-puji orang, habis. Ya, saya tadi ngomong sama driver yang bawa saya, bukan driver sih, saudara kita yang bawa saya ke sini dari hotel. Saya bilang, saya dulu kalau minggu begini bisa khotbah sampai 7 kali. Sekarang 5 kali kaki sudah gemeteran, ya kan? Karena apa? Kita bukan siapa-siapa. Makanya kita harus tahu betul hidup ini hanya sementara. Amin. Amin. Kita itu hanya kayak gini loh Bapak Ibu ya. Ini tegak berdiri. Tapi sesungguhnya di mata Tuhan kita hanya makhluk yang mudah dipatahkan begini. Ya kan? Saya punya tetangga badannya sterek, bagus, ke gymnya teratur depan rumah. Berangkat kerja baik-baik. Pulang kerja, gak enak badan, dikerokin istri, gitu, mati. Makanya saya mau kasih tahu, Anda gak boleh sombong, karena apa? Hidup hanya sementara. Kita itu bisa diuklek-uklek begini sama Tuhan, ya kan? Ngerti diuklek-uklek?
Ngerti? Ya, apa mau diuklek-uklek sama Tuhan? Enggak. Tapi ini yang lemah ini kalau ditempelin di sini, nggak bisa dipatahin, ya kan? Iya, betul. Apalagi nempel sama Tuhan. Amin. Jadi karena hidup ini sementara dan kita ini lemah, nggak usah sombong, kita kayak rumput. Ya kan? Ya. Sekarang rambutmu dicat kuning, merah, hijau, ungu. Mudar habis rambutmu, ya kan? Gitu. Makanya sudah, nggak usah sombong, hidup ini hanya sementara. Boleh katakan amin? Amin. Oh ya, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, saya kuat banget. Keliling kemana-mana no problem. Sekarang mesti ngitung-ngitung juga. Kenapa? Karena hidup ini makin lama gak makin kuat secara fisik. Tapi rohmu harus lebih kuat. Amin. Boleh katakan amin? Amin. Kita harus sadar bahwa hidup ini hanya sementara. Itu sebabnya gak perlu sombong. Gak perlu ada yang dibanggakan. Kebanggaan kita hanya Tuhan Yesus saja. Amin. Boleh katakan amin? Amin. Colek sebelahmu dan katakan jangan pura-pura enggak dengar, ini penting. Jangan Amin. dengar. Ya penting ya, makanya jangan pura-pura enggak dengar. Itu yang kedua, hidup ini sementara, betul-betul hanya sementara ya. Saya punya temen nih beberapa juga tiba-tiba mati aja. Itu sebabnya ayo kita tetap melekat dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir ayat 8. Ayat 8 berkata begini, engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Boleh katakan amin? Amin. Semua dosa, semua kesalahan kita bisa sembunyikan kepada siapapun. Tapi di hadapan Tuhan itu semua kelihatan jelas. Jadi yang orang yang bakal bijaksana, yang pertama menjadikan Tuhan tempat tinggal. Diam dalam Tuhan, turun-temurun. Yang kedua menyadari bahwa hidup ini sementara. Yang ketiga menyadari bahwa di hadapan Tuhan itu transparan, enggak ada yang tersembunyi, semua kelihatan. Nah karena semua dilihat Tuhan, enggak usah hidup sembunyi-sembunyi. Hiduplah yang benar, belak-belakan, kalau salah bertobat, kalau berdosa bangkit dan bertobat. Karena gini, Anda bisa sembunyi sama istri, Anda bisa sembunyi sama anak, bahkan Anda bisa sembunyi sama siapapun, tapi di hadapan Tuhan enggak, semua terlihat. Ada pendeta, khotbahnya bagus, pelayanannya bagus, keluarganya sekilas nampak bahagia, ya. Tapi justru kalau pelayanan kemana aja nggak mau nginep, ya ke Surabaya pakai pesawat paling malam pulang Jakarta. Ini belasan tahun lalu. Oh ternyata jadi kejutan pada waktu dia meninggal. Masih di rumah duka, anak istri masih sedih, susah, nangis-nangis. Jemaat masih berkabung, tiba-tiba muncul seorang ibu muda sambil gendong baby. Terus anak paling besar nanya, maaf ibu siapa? Saya istrinya dan ini anaknya. Loh, papi itu gak pernah nginep di luar, kapan ketemu ibu? Waktu lari pagi loh bisa beranak di luar ya. Makanya ibu-ibu kalau suamimu lari pagi ikut ya supaya aman. Gak ada yang bisa disembunyikan dan percayalah begini, salah satu penghancur hidup kita itu dosa kita sendiri. Betul. Ya, Simpson itu hebat ya kan? Betul. Tapi bolak-balik jatuh berzinah ya. Iya. Terakhir dia berzinah di Gaza, pemimpin Gaza ngomong begini, gembok gerbang kota ini, kita kurung Simpson, besok pagi kita kepung, kita tangkap Simpson. Simpson gak tunggu besok pagi Bapak Ibu, tengah malam habis berzina, gerbang kota, ini bukan gerbang rumah loh, gerbang kota. Sama Simpson dicabut, dipanggul, dibawa naik ke atas gunung. Dan itu ternyata jauhnya 70 kilometer. Saya berpikir sampai hari ini begini, Simpson ini baru berbuat dosa, bikin mujizat. Makanya jadi orang Kristen jangan aja kagum dengan mujizat.
kagum sama pembuatnya itu. Boleh katakan amin? Amin. Iya, jangan hanya cari mujizat, tapi cari yang buat mujizat itu. Boleh Amin. katakan amin? Amin. Simpson dikasih kesempatan jatuh lagi, babat habis. Beda sama Daud. Daud sore-sore berdiri di sotoh rumah terus lihat perempuan mandi. Ya? Pernah baca ini? Lah pria kok ngelihat perempuan mandi. Pria itu ngelihat perempuan duduk salah aja gelisah, ya kan? Ini perempuan mandi, ya kan? Langsung dia jatuh dalam dosa, ya kan? Tapi hebatnya Simpson, hebatnya Daud, ketemu Nathan, terbuka sama Nathan, dimentor Nathan, selesai. Biasakan begini loh, kalau jatuh dalam dosa jangan sembunyi, cari hamba Tuhan, minta ditolong supaya ada jalan keluar. Karena kalau Anda sembunyi, jadi lagi, kumat lagi. Kalau perlu, sebelum jatuh itu telepon sama pendeta. Pak, tolong Pak, saya kayaknya mau jatuh. Ya pendetanya nggak boleh nanya begini, di mana? Terus nyusul lagi, ya kan? Atau sudah jatuh dulu baru ngomong, ya kan? Aduh Pak Pendeta, saya jatuh lagi. Pendetanya jawab, enak enggak? Loh gendeng ini dua-duanya. Intinya begini, tidak ada satupun yang sakti. Semua bisa jatuh dalam dosa. Tapi jangan sembunyi. Kalau sembunyi Anda malah jadi. Karena apa? Di hadapan Tuhan itu terbuka semua gitu loh. Kelihatan Anda bisa bohong sama istri. Tapi sampai kapan Anda bisa bohong? Pasti dibuka karena Tuhan ngomong, semua yang kamu lakukan di tempat-tempat tersembunyi, semua yang kamu bisikkan di tempat-tempat gelap, nanti akan diserukan dari soto rumah dan semua orang melihat. Nah daripada dipermalukan, cari hamba Tuhan, minta tolong didoakan supaya Anda sembuh dari dosa. Boleh Amin. katakan amin? Amin. Karena dosa itu yang menghambat semuanya. Bahkan dosa itu yang menghancurkan kita. Supaya beroleh hati yang bijaksana. Tinggal dalam Tuhan turun-temurun. Yang kedua, Hidup. menyadari bahwa hidup ini Sementara. Karena sementara, gak usah sombong, Dan kita harus lemah. rendah hati. Yang ketiga, menyadari Jadi di hadapan Tuhan Tuhan semua Yesus terlihat menyadari. transparan, tidak ada yang tersembunyi. Mari kita jadi anak Tuhan yang benar, supaya kita tidak hanya diberkati, tapi kita menjadi berkat di mana-mana juga. Kita tundukkan kepala, haleluya. Kita nyanyikan satu pujian. Haleluya, terima kasih. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Kita nyanyikan pujian ini. Hanya di dalam Yesus kita kuat menjalani hidup ini. Dan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, haleluya, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi kekuatan. Kekuatan di hidupku, haleluya. Oh Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru, haleluya, berharap dalam Yesus. Katakan aja, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Katakan ajaib, mari kita berdiri, haleluya. Oh,
Rapapatakan nama sikira. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah, 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 Mari kita tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Salah satu yang membuat hidup kita rusak, bisnis kita rusak, pekerjaan kita bermasalah itu adalah dosa. Dan dosa hanya bisa disembuhkan kalau kita berada dalam Tuhan. Kasih karunia Tuhan sampai sekarang masih berlaku. Yang tahu hidupmu hanya Engkau sendiri dan Tuhan. Semua tutup mata. Siapa yang malam ini bersama saya menyatakan saya akan bertobat, saya akan berubah. Kalau itu Anda boleh angkat tangan. Yang mau bertobat, berhenti dari berbuat dosa. Supaya sakitmu disembuhkan, usahamu diberkati, keluargamu diberkati. Kalau tidak bertobat, Anda akan terus menderita. Bapak, aku berdoa khusus buat saudara-saudaraku yang mengangkat tangan. Mereka tidak lebih buruk dibanding tidak yang mengangkat tangan. Tapi mereka lebih jujur, mereka lebih terbuka dan mereka lebih merasa butuh Tuhan. Mari Bapak ulurkan tanganmu, jamah hati mereka supaya mereka mampu bertobat balik arah. Meninggalkan semua kebiasaan buruk, meninggalkan dosa dan kemudian hidup sesuai dengan firman. Kami percaya kalau hidup kami di dalam Tuhan, kami terus dikuduskan dan janji-janjimu dinyatakan, janjimu digenapi, membuat kami semua diberkati. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah diberi jalan keluar. Bahkan yang usahanya tersendat-sendat, hari ini Tuhan beri berkat yang berlimpah. Terima kasih Bapak, biarlah kami semua hidup menurut firman-Mu, hidup taat firman-Mu, hidup di dalam terang dan kami tetap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah berhenti bicara, tapi Roh Kudus tidak pernah berhenti mengajari kami. Sampai kami didapati hidup kami betul-betul serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapak, kami kembalikan hormat bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa dan percaya. Haleluya, mari katakan amin. Amin. Tepuk tangan, silahkan duduk. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami semua. Dan Roh Kudus akan menolong kami untuk selalu mengingat, memahami kebenaran firman itu. Berkatilah hamba-Mu yang sedang Kau pakai, Pendeta Ishak Tulus. Pakailah dia makin hari makin bertambah. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Sekarang tiba saatnya ya Tuhan, kami mau membuktikan bahwa kami percaya, mengasihi dan mengandalkan Engkau. Kan beri kami kekuatan untuk mampu melakukan, memberikan yang terbaik dari kami kepadamu. Sebagai bukti kami mengasihi Engkau. Kembalikan berlipat ganda tangan-tangan yang sudah memberi dengan tulus hati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Saya persilakan buat ibu yang bertugas. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Dia
memberkati. Saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman Bapak Ibu. Kami mewakili Ibu Gembala dan sidang jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih buat pelayanan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Ishak Tulus pada malam hari ini dan tadi pagi. Tuhan Yesus memberkati. Nanti kita akan mendengarkan beberapa pengumuman Bapak Ibu. Ibadah doa puasa untuk sidang jemaat tanggal 22 Februari 2024 dimulai pukul 10 sampai dengan pukul 11 siang. Dan ibadah YSM pada malam harinya, Youth Sangkakala Ministry, hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 jam 7 malam dan firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Sharon Imelda. Dan ibadah doa malam tidak jemu-jemu, kami segenap pengurus mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama hadir di ibadah doa malam di tempat ini, tepatnya tanggal 23 Februari 2024, pukul 7 malam sampai dengan jam 8 malam. Dan kita akan bertemu kembali di ibadah raya minggu depan tanggal 25 Februari 2024 di Gereja Betani Sangkakala, di mana ibadah minggu pagi pukul 10 sampai dengan setengah 12 siang dan minggu sorenya pukul 5 sampai dengan pukul setengah 7 malam. Dan tidak lupa ada ibadah sekolah minggu tepatnya di lantai 3 tanggal 25 Februari jam 10.15 sampai dengan selesai. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, pada malam hari ini. Pulanglah, lakukanlah firman Tuhan. Ingatlah, pertama tadi melekat nama Tuhan Yesus Kristus turun-temurun pada Tuhan. Ya, ingat Tuhan turun-temurun. Ya, itu yang paling utama. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Dahsyat, kami bersyukur Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah berikan. Kami terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Dan Roh Kudus akan menolong kami untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Kami minta ampun untuk dosa hujat kami dan dosa yang disengaja maupun tidak. Darah Yesus minta membersihkannya. Kami mohon Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang sudah Engkau pakai, Bapak Pendeta Ishak Tulus, pakailah dia makin hari makin bertambah, berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Jamalah yang sedang sakit Tuhan, api Tuhan minta memunahkan iblis dan pengikutnya, sakit, penyakit dan kelemahan pada semua yang sakit di tempat ini maupun umat Tuhan. Ya Tuhan, kuduslah darah Yesus mengcover alam sorga, kuasa ilahi terjadi. Dan yang oleh biru-biru Tuhan Yesus yang sakit telah sembuh. Berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Bangkitkanlah semangat dari mereka yang sedang berputus asa. Dan berikan jalan keluar Tuhan bagi setiap mereka yang sedang dalam masalah dan pergumulan dan kesusahan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, penuh berkat Tuhan pada kami semua dan pada hal kami dan hubungan kami dengan Tuhan. Wah, Pulsa Mini baru. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus dari kekal hingga kekal selamanya. Dalam nama Yesus Tuhan, amin. Dipersilakan Bapak Ibu untuk duduk terlebih dahulu untuk menunggu, untuk memberikan jalan kepada Bapak Pendeta Ishak Tulus dengan Ibu Gembala kita menuju pintu keluar. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya! Come on. Boleh sama-sama melompat buat Allah kita, come on! Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari